Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Namanya Bu Rosi. Ya, silakan Bu Rosi memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya. Nah, Bu Rosi ini seorang pengajar yang sudah punya pengalaman mengajar sampai ke berbagai pulau di Indonesia. Seperti apa akan kita ulik lebih jauh lagi. Selamat siang Bu Rosi. Selamat siang Pak Teguh. Gimana kabarnya? Luar biasa Pak, baik Luar sekali. biasa, baik sekali. Nah, Bu Rosi ini kan sudah pernah mengajar di luar Pulau Jawa ya? Betul. Tepatnya di mana Bu Rosi? Paling lama saya pernah ngajar di ND Pak, 1 tahun. Di ND. Programnya apa Bu Rosi? Waktu itu ikut SM3T. Nah, SM3T itu apa? SM3T itu singkatannya Pak Teguh Sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Oh, jadi memang sengaja ke sana ya Bu ya? Ya. Ikut program itu. Nah, SM3T di daerah tertinggal. Tepatnya di ND, betul Bu? Ya, waktu itu saya Nah, dapat di ND Pak. Di ND itu tepatnya ND itu sebelah mana gitu Bu Rosi? Bisa diterangkan? ND itu tepatnya di Pulau Flores, di provinsinya Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Oke. Nah, di sana ngajar kelas berapa Bu Rosi? Waktu itu saya ngajar kelas 11 Pak Teguh. Kelas 11. Oke, SMA berarti ya, SMA. kelas 11. Nah, dalam mengajar itu pola pembelajarannya seperti apa Bu Rosi? Pembelajarannya sih sama aja ya Pak ya, kayak kita Sama di saja? sini ya. Untuk Oke. jam-jamnya juga sama. Oh, jamnya juga sama. Sama Pak. Oke. Nah, bahasa. Ini bahasanya Oh, seperti apa Bu oke. Rosi? Bahasa untuk kalau kita ke sana, Ha-ha. orang Jawa yang ke sana saya yakin tidak terlalu banyak kendala bahasa kalau pas dapatnya di ND kota. Karena masih pakai bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Hanya kalimatnya itu mungkin agak ada yang dibalik-balik susunannya Pak. Contoh Bu Rosi. Contohnya misal kalau di sini saya mau nawarin Pak Teguh makan, Pak Hah? Teguh mari makan, Iya. itu ya Pak. Kalau di sana kalimatnya berubah jadi Pak Teguh makan sudah. Oh gitu. Tuh, iya. Pak Teguh Teguh sudah? makan sudah itu maksudnya adalah saya ngajak Pak Teguh untuk makan, bukan tanya apakah Pak Teguh sudah makan, bukan. Oh gitu. Jadi kalau ditanya ditawari, Mm-mm. dengar omongan Pak Teguh makan sudah, jawabannya mari. Mari gitu. Ya, ayo Pak Teguh makan makan gitu, sudah, Pak, ya. sudah Bukan, gitu berarti makan enggak? sudah, salah Pak kalau itu Pak. Oh gitu. Ya. Iya, oke. Nah, di ND itu tradisi yang paling menonjol apa Bu Rosi di sana itu? Tradisi ya. Kalau ngomong tradisi, saya paling suka ini Pak. Di sana ada paling utama yang bagus itu kan toleransinya. Toleransinya Ya ya, Pak Bu, ya. Dan itu berkaitan dengan toleransi ini kan, kalau toleransi pasti selalu berkaitan dengan keagamaan. Iya, Nah, tradisi di sana yang selalu dilakukan ini dulu ya Pak ya, jauh sebelum pandemi ya. Jauh Saya sebelum rasa pandemi, kalau ya. pandemi pasti kemarin di stop. Iya. Itu kalau ada hari raya keagamaan, Mm-mm. itu ada pawe Pak. Ada pawai. Iya, misalnya Natal, Ya. nanti pawe ya. Pawe Natal, nanti ada iring-iringan jalan. Kalau kita di Semarang ada semacam, dulu ada Semarang Night Carnival. Nah, itu. Terus kalau Lebaran juga gitu Pak, sama. Kalau di sini kita ada takbir keliling. Nah, di sana juga ada. Oh, gitu. Nanti itu ketika Natal kan berarti yang pawai adalah yang Nasrani. Itu nanti yang mengawal jalan adalah pemuda-pemudi yang Islam, Muslim gitu. yang Muslim. Luar biasa. Sebaliknya Pak, kalau pas waktu Lebaran itu yang mengawal di jalan yang Nasrani. Wah, Gitu. luar biasa. Iya, iya. Ngomong-ngomong tentang ND, nah lagu daerah apa yang Bu Ros? Di sana lagu daerahnya apa sih Bu? Lagu daerah Dari itu. ND Nusa Tenggara Timur itu. Nah, kalau dari Nusa Tenggara Timur ada Pak. Mungkin Pak Teguh juga pernah dengar. Mm-hmm. Boleh Lebo? Boleh nih Bu. Wah, lah, teman-teman, ini kita tes ya Bu Ros ini. Ketika SMP 16 punya lagu, itu salah satu penyanyinya adalah Bu Rosi, Pak Krisna. Nah, sekarang kita coba kita todong Bu Rosi untuk bernyanyi lagu apa Bu? Boleh Lebo. Boleh Libu. Nah, oke. Pakai nada dasar apa Bu? Coba Bu. Ini, Pak, kita coba aja ya Pak. Coba segini. Bo Ini ya. 2, 3. Boleh
Itanu salelebo malole si malole itanu sale malole malole si malole itanu sale malole. Teman-teman, suaranya asik Bu Rosi kan? Nah, Bu Rosi, lagu ini bercerita tentang apa, Bu? Lagu garis besar saja. Bolelebo secara garis besar itu kurang lebih seperti ini ya Pak. Dimanapun kita tinggal saat ini, itu daerah asal kita, ya itu harus yang paling baik buat kita. Ya, harus mencintai daerah asal kita, kira-kira seperti itu. Karena ini lagu Nusa Tenggara Timur ya, berarti dimanapun kita berada saat ini, daerah sana tuh lebih baik. Itu yang harus kita rasakan ya Pak. Betul. Itu kalau kita tarik ke kebangsaan, berarti kita sebagai negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia harus cinta tanah air kita. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, Bu Rosi, ini yang masih hit, yang sedang hit itu apa, yang balapan sirkuit Mandalika. Nah, itu Bu Rosi pernah ke sana enggak? Mandalika belum Pak. Belum ya? Iya. Nah, itu letaknya tuh di mana Bu Rosi? Mandalika itu. Mandalika itu bisa kasih edukasi kepada kita? Ya, bisa. Ini sekaligus saya mau edukasi sedikit buat teman-teman nanti yang nonton. Mandalika itu adanya di Pulau Lombok Pak Teguh. Pulau Lombok. Ya, Pulau Lombok itu adanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh. Ya, jadi di daerah sana Pak, Nusa Tenggara. Ini kan ada kepulauan Nusa Tenggara ya, dibagi menjadi dua. Nusa Tenggara Barat, ada 2 pulau besar di sana, Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa itu yang kuda itu ya Bu? Ya, kuda Sumbawa ada. Terus Mandalika itu adanya di Lombok. Mandalika di Lombok. Ya, satu darat sama Gunung Rinjani yang terkenal itu Pak. Oh iya. Ya, ada lagi Sumbawa. Kalau Pak Teguh pernah dengar Kota Bima? Pernah. Nah, itu adanya di Sumbawa. Di Sumbawa. Betul, itu di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Nusa Tenggara Timur itu ada 3 pulau besar teman-teman. Itu ada Pulau Sumba. Ya, ada Pulau Flores dan Pulau Timor. Lagu yang Bolelebo tadi dari Timor. Tepatnya dulu itu adalah bahasa Rote. Bahasanya bahasa Rote. Rote itu pulau kecil di dekatnya Sumba, di tengah-tengahnya Sumba dengan Timor. Nanti bisa dicek di peta. Oh iya. Saya pernah lihat filmnya itu di Pulau Rote itu yang main bedit gitu. Nah, Bu Rosi. Ya Pak Teguh. Pembelajaran di sana dengan di sini sama juga ya? Sama saja Pak. Tentang apa ya, tata keramanya itu gimana Bu? Tentang anak-anaknya? Oh, anak-anaknya. Anak-anak karena memang ya mereka seumuran remaja ya Pak ya. Kurang lebih SMA tadi ya Bu ya? Tingkah lakunya hampir sama dengan di sini. Ya. Okay. Tapi untuk dari segi sopan santun, di sana tuh ada yang sampai menyentuh hati saya. Oh, gimana nih Bu Rosi? Kok bisa sampai jadi, menyentuh ketika di luar sekolah itu mereka masih memperlakukan bapak ibu gurunya dengan baik. Di luar jam sekolah? Di luar jam sekolah. Iya, ini saya ada pengalaman Pak Teguh. Gimana Bu Rosi? Di sana di ND. Di ND. Waktu itu ada acara pesta pernikahan kalau nggak salah. Itu kalau kita di sini kan pesta sudah biasa kita makan sambil berdiri ya Pak. Iya. Kalau di sana tidak. Di sana itu kalau ada pesta pernikahan itu duduk, makan sambil duduk. Kebetulan karena memang saya masih terbawa budaya di sini, kita kalau kita kondangan kan udah biasa seperti itu ya. Ini ada satu anak murid tiba-tiba membawakan saya kursi. Ya, dia tiba-tiba datang, Bu Rosi duduk Ibu duduk Ibu. Itu saya tersentuh sekali. Padahal itu sudah malam dan di luar jam sekolah. Luar biasa. Ada lagi Bu Rosi? Ada lagi, tapi ini bukan anak-anak ya Pak ya. Ini tentang masyarakat di sana. Oh iya, seperti apa Bu Rosi? Kita kalau di sini misal kita ketemu sama orang di jalan yang kita nggak kenal, itu budaya kita di sini, kebiasaan kita kalau kita nggak kenal sama orang tuh kita cuekin ya Pak, lewat aja nggak kenal.
ya. Di Kalau sana. misalnya di sana Pak Teguh pendatang nih, nggak kenal siapa-siapa, ya di sana di jalan pasti disapa orang, Pak. Selamat pagi Pak, gitu. Dengan verbal juga seperti Dengan itu? verbal, Oh, dengan senyum yang sangat senyum dan ramah. verbal itu tadi. Ya, Wah, luar itu biasa. ya. Luar biasa sekali Pak di sana. Ini yang harus kita contoh ya Bu ya. Betul, jadi dimanapun kita ketemu orang kita bisa sapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Iya. Nah, Oke. Nah, Bu Rosi sekarang kan mengajar di sini ya, di Ya. Semarang ya. Bisa dirangkum seperti apa gambaran besarnya dari sana? Sudah pernah ke ND, sudah pernah ke Bontang juga saya dengar. Nah, sekarang sudah di Semarang, bisa dirangkum semuanya Bu dalam satu kali, ada beberapa kalimat Oke. tentang model pembelajaran dan budaya. budaya. Oh Di iya. sana yang apa? Ciri khasnya orang-orang di sana tuh apa? Apakah pakai topi ataukah Oh pakai iya. apalah itu loh Bu? Betul. Di sana ada satu yang saya suka Pak, yaitu ibu-ibu di sana, nona-nona. Kalau di sini kita sebutnya mbak-mbak ya. Ah. Di sana nona-nona. Nona-nona. Nah, ya. Oh. Nona-nona di sana, ibu-ibu di sana itu masih suka pakai pakaian adat. Pakaian adat. Adat, iya. Di sana ada yang namanya lawo lambu, Pak Teguh. Lawo lambu. Ya. Nah, seperti apa Itu Bu Rosi? atasannya itu seperti baju mirip kaos tapi dari kain katun, bentuknya kayak baju bodo. Mhm. Nah, itu dengan kain sarung tenun ikat khas sana. Nah, itu kalau yang perempuan itu kemana-mana itu masih banyak yang suka pakai itu. Contoh ke pasar, ya Ke ke pasar pasar pakai itu. Tapi di dalam sarungnya ini ada celana yang kita pakai sehari-hari, Oh, celana berarti panjang. celana dulu, terus baru dilapisi yang sarung tadi, Iya, sarungnya lawo itu. lambu tadi. Jadi kalau misalnya butuh, misal mau naik motor ya nggak apa-apa, sarungnya diangkat karena memang pakai celana. Oke, paham Nah, itu. itu. Iya. Ya, jadi di pasar dipakai, di jalan dipakai, di pesta juga tetap pakai baju adat itu. Mereka hanya punya kebanggaan ya Bu. ya hanya bedanya kalau pesta ya bajunya yang ada hiasan-hiasannya, bordir-bordiran. Oke. Nah, kalau yang di pasar tuh kan yang bajunya yang biasa, yang Biasa. polos. Nah, gitu. Jadi kalau tergantung situasinya itu ya. Betul. Nah, Oke. itu saya suka sekali Pak karena masih banyak orang yang menjunjung tinggi adat. Nah, itu yang Bangga sekali Iya, mereka betul. sepertinya dengan pakaian adatnya. yang perlu kita contoh. Nah, Bu Rosi, ada yang mau disampaikan lagi tentang ND? Tentang India, India dan Nusa Tenggara ya Pak ya. Ya. Kebetulan kan saya pernah tinggal di 3 pulaunya. Oh, tiga-tiganya mana saja? Tiga-tiganya saya pernah tinggal. Di Sumba saya pernah tinggal 2 tahun. Sumba 2 tahun, Ya, di ND 1 tahun. 1 tahun, Dan kebetulan saya pernah dulu sama teman-teman ke Timor juga. ke Timor juga. Nah, Bu Rosi ini di ND kecantol soulmate-nya di sana ya. Betul. Betul ya Bu Rosi ya? Betul sekali, Pak Oke. Teguh. Nah, jadi berkesan sekali waktu di ND. Di ND. Iya. Oke. Nah, sudah cukup Bu Rosi? Cukup. Ada yang mau disampaikan lagi? Tentang apa ini Pak? Nah, tadi kita sudah bahas pendidikannya, bahasanya, tradisinya, juga sudah nyanyi bareng lagu daerahnya. Oh. Terus sirkuit Mandalika tuh di mana tau? Tadi Iya. sudah diterangkan sama Bu Rosi. Mandalika di Lombok ya, Di di Lombok. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Ya, itu beda dengan Nusa Tenggara Timur. Beda. Oh, satu lagi Pak Teguh. Iya, apa? Sumba dengan Sumbawa itu 2 pulau yang berbeda. Ini banyak nih dari teman-teman yang sering salah, dikira Sumba dengan Sumbawa itu sama, padahal itu 2 pulau yang berbeda. Nah, ini bagus Jaraknya sekali. juga kalau kita naik kapal Pak Teguh Ya. itu bisa 1 hari. Satu hari dari Sumbawa ke Sumba. Oh, Ya, itu jauh. ini informasi yang menarik teman-teman, karena saya juga di telinga saya Sumba gitu, Sumbawa seperti Ya. itu. Nah, ini ada pencerahan dari Bu Rosi, jadi bisa kita tahu bedanya. Pencerahan dari Bu Rosi tadi. Begitu ya Bu Rosi ya. Betul. Nah, teman-teman, hari ini cukup. Terima kasih Bu Rosi Sama-sama Pak atas Teguh. waktunya. Kapan-kapan ketemu lagi membahas Boleh. dengan tema yang berbeda atau bahkan nyanyi-nyanyi bersama lagi. Boleh. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu.